Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indriani dengan NIM 1906111486. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian akhir praktikum mata kuliah rancangan percobaan. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengolah data suatu rancangan acak kelompok atau RAK dengan menggunakan dua output, yaitu output Excel dan juga output SPSS. Bagaimana cara pengerjaannya akan saya tayangkan pada video-video berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan suatu data rancangan acak kelompok menggunakan Microsoft Excel, pertama-tama kita sajikan data seperti tabel yang tersedia pada layar. Kalau sudah, kemudian kita klik data, kemudian kita pilih data analisis pada sudut kanan atas. Lalu kita pilih ANOVA 2 Factor without replication. Kemudian kita klik OK. Pada input rank, kita blok seluruh data. Kemudian kita beli checklist pada label dan alpha 0,05 atau signifikansi 5%. Lalu kita klik output rank. Nah, untuk output kita pilih sel yang kosong untuk meletakkan output nantinya. Kemudian kita klik OK. Maka akan keluar output seperti yang ada di layar. Nah, dapat kita lihat pada tabel ANOVA, rows memiliki nilai F 4,534884 dan F-nya yaitu 3,86. Dan untuk kolom memiliki nilai F 1,32 dan F-nya yaitu 3,86. Nah, dapat kita ketahui bahwa ada perlakuan yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Untuk mengetahui perlakuan mana yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman, maka kita lanjutkan dengan menggunakan uji lanjut dengan SPSS. Untuk mengolah data rancangan acak kelompok menggunakan SPSS, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita pilih variable view. Pada variable view, kita buat untuk nomor 1 yaitu perlakuan, nomor 2 yaitu kelompok, dan yang ketiga yaitu tinggi tanaman. Nah, kemudian pada bagian perlakuan, numerik kita ganti menjadi string. Kita rubah menjadi string karena perlakuan kita sajikan dalam bentuk huruf. Selanjutnya, pada label, untuk perlakuan kita beri label perlakuan, pada kelompok kita beri label kelompok, dan pada tinggi tanaman kita beri label tinggi tanaman. Pada value, di sini kita buat 1 sebagai perlakuan W, 2 sebagai perlakuan X, 3 sebagai perlakuan Y, dan 4 sebagai perlakuan Z. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk kelompok kita lakukan hal yang sama pada bagian value. Value 1 untuk label 1, 2 untuk label 2, 3 untuk label 3, dan 4 untuk label 4. Kemudian pada bagian measure, tinggi tanaman kita ganti menjadi scale. Nah, selanjutnya kita dapat pindah ke bagian data view. Dapat terlihat bahwa di situ terdapat perlakuan, kelompok, dan tinggi tanaman. Kemudian langsung kita masukkan data yang kita punya ke dalam masing-masing kolom. Pada kolom perlakuan, kita memiliki 4 perlakuan, yaitu perlakuan W, X, Y, dan Z. Dapat kita sajikan untuk perlakuan W sebanyak 4 kali, yaitu untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga untuk perlakuan X, perlakuan Y, dan perlakuan Z. Kemudian, pada kelompok dapat kita letakkan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, untuk kolom tinggi tanaman, langsung kita masukkan data yang kita punya. Untuk perlakuan W kelompok 1, datanya yaitu 12. Perlakuan W kelompok 2, tinggi tanaman yaitu 12, perlakuan W kelompok 3 yaitu tinggi tanaman 13, perlakuan W kelompok 4 yaitu 12, dan begitu seterusnya hingga perlakuan Z kelompok 4 dengan tinggi tanaman 11. Nah, setelah data yang kita peroleh telah dibuat ke dalam tabel, maka selanjutnya kita pilih Analyze, kemudian klik General Lineal Model, dan pilih Univariate.
Kemudian, bagian perlakuan kita pindahkan ke fixed factors dan bagian kelompok kita pindahkan ke fixed factors. Sedangkan bagian tinggi tanaman kita pindahkan ke bagian dependent variable. Nah, selanjutnya kita klik model. Bagian interaction kita ganti menjadi main effects dan kita pindahkan perlakuan ke sebelah kanan dan juga kelompok kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu, kita lakukan uji lanjut dengan memilih post hoc. Kemudian kita pindahkan bagian perlakuan dan kelompok ke sebelah kanan dan kita checklist uji Duncan. Lalu tinggal klik continue dan klik OK, maka output akan keluar. Nah, dapat kita lihat untuk output bagian perlakuan memiliki nilai F1,32 dan bagian kelompok memiliki nilai F4,535. Selanjutnya, dapat kita lihat pada bagian uji lanjut di mana perlakuan tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan sedangkan pada bagian kelompok ternyata berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kemudian, perhatikan pada tabel subset. Apabila kelompok berada di subset yang sama, itu berarti memiliki simbol atau notasi huruf yang sama. Dari tabel dapat kita ketahui bahwa kelompok 4 berbeda sangat nyata dengan perlakuan kelompok 3. Kelompok 4 berbeda tidak nyata dengan perlakuan kelompok 1 dan 2, dan kelompok 4 berbeda sangat nyata dengan kelompok 3. Dan kelompok 1 dan 2 tidak berbeda nyata dengan kelompok 3, tetapi kelompok 3 berbeda sangat nyata pada taraf 5% dengan kelompok 4. Kemudian untuk menyimpan data, kita dapat klik file, kemudian kita klik export, kemudian kita klik browse, dan kita beri nama file yang akan kita simpan. Kemudian klik save dan klik OK. Dan file tersimpan dalam bentuk Word. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana mengolah suatu data rancangan acak kelompok menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Semoga penjelasan saya dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan saran dan juga masukan untuk masing-masing asisten praktikum rancangan percobaan. Yang pertama, untuk Kak Sonia, saya ingin memberikan masukan yaitu agar lebih pelan dalam menyampaikan materi dan juga langkah-langkah dalam mengolah data di Excel maupun di SPSS agar kami dapat lebih memahaminya dan catatan kami lebih lengkap. Namun sejauh ini kakak sudah menjelaskan dengan sangat baik sehingga kami semua dapat memahaminya. Saya harap semoga hal ini dapat terus dipertahankan dan kakak dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua, untuk Kak Zoya juga sudah sangat berperan banyak dalam praktikum ini. Semoga hal ini dapat terus dipertahankan dan menjadi lebih baik ke depannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.